Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cita-Citaku. Hari ini saya akan sharing terkait lembaga pengelola dana pendidikan, yaitu rincian biaya penggunaan dana beasiswa LPDP. Nah, jadi teman-teman LPDP ini yang sudah menjadi awardee, yang baru saja menjadi awardee ya, yang baru lolos nih di LPDP tahap pertama tahun 2021, mungkin masih ada yang bertanya-tanya, kira-kira komponen beasiswa yang ditanggung LPDP ini apa aja sih? Atau teman-teman yang sedang berusaha untuk mendapatkan beasiswa LPDP di tahap kedua. Nah, jadi udah buka ya tahap keduanya, sudah saya sharing juga program-program beasiswa LPDP untuk tahap kedua yang buka itu apa aja. Teman-teman bisa coba, kemudian rincian biayanya ini saya sharingkan sebagai motivasi ya, untuk memotivasi teman-teman mengikuti beasiswa LPDP ini atau mendaftar beasiswa LPDP. Dan bagi awardee yang udah lulus, teman-teman semakin bersemangat untuk mengikuti perkuliahan agar bisa mencoba beberapa kegiatan yang didanai oleh LPDP. Apa aja sih itu? Ayo kita lihat. Jadi berdasarkan buku panduan itu ada komponen dana beasiswa yang didukung oleh LPDP. Yang pertama dana pendidikan. Nah, di dana pendidikan ini ada dana SPP ya pastinya ya. Dana SPP ini langsung ditransfer pihak LPDP ke kampus tempat kita studi. Jadi nanti kita perlu yang awalnya paling kita perlu mengisi data di Simonef ya. Jadi untuk LPDP-nya tahu kita sekarang tujuan kuliahnya di mana. Kemudian ada dana pendaftaran. Nah, dana pendaftaran ini tergantung ya, kalau misalnya teman-teman sudah terlanjur bayar dengan biaya sendiri, itu bisa di-reimburse sesuai dengan jumlah dana yang sudah teman-teman keluarkan. Kemudian ada dana tunjangan buku. Dana tunjangan buku ini dibayar per tahun. Nah, besarannya itu 10 juta per tahun. Nah, tapi untuk tahun sekarang saya lihat masih sama ya, 10 juta per tahun. Kemudian dana bantuan penelitian tesis atau disertasi. Jadi untuk teman-teman yang nanti akan tesis atau disertasi untuk program doktor, itu akan dapat dana bantuannya. Nah, untuk yang tesis ini tergantung ya, ada penelitian yang lab non laboratorium, ada dana penelitian untuk yang non laboratorium, ada yang untuk laboratorium. Nah, untuk dalam negeri maupun luar negeri juga jumlah maksimalnya ada keterangan masing-masing. Kemudian ada dana bantuan seminar internasional. Nah, teman-teman yang rajin buat paper, yang rajin ikut konferensi, ini akan dibantu. Untuk program magister itu hanya akan diberikan 1 kali dalam perkuliahan ya, dalam studi. Nah, kalau program doktor itu 2 kali. Jadi, manfaatkan sebaik-baiknya apa ya, masa perkuliahan itu untuk menyusun paper, terus mengikuti konferensi. Nah, di sini seminar internasional itu dananya juga dibatasi ya, maksimumnya berapa. Kalau misalnya teman-teman ikut seminar internasionalnya itu masih di negara yang sama dengan tempat studi, itu maksimumnya hanya 5 juta. Tapi jika teman-teman ikut seminar internasional yang beda negara dengan negara studi, itu maksimum 15 juta. Oke, jika saya ada kesalahan atau kekeliruan berdasarkan buku panduan boleh dikoreksi di kolom komentar. Kemudian ada dana bantuan publikasi jurnal internasional. Nah, ini misalnya paper teman-teman lolos ya, masuk Scopus atau Q1, Scopus Q1 atau Q2. Nah, saya lupa itu keterangan pastinya gimana, tapi jika teman-teman bisa masuk Q1 atau Q2 itu bisa dapat bantuan publikasi jurnal internasional yang keterangannya biaya yang dapat diberikan maksimumnya berapa sudah ada tertera. Oke, ini dana pendidikan. Jadi berdasarkan keterangan yang di buku panduan, dana yang pasti teman-teman dapatkan itu adalah dana SPP, dana pendaftaran, dana tunjangan buku, dan dana bantuan penelitian tesis atau disertasi. Nah, untuk bantuan seminar atau publikasi itu tergantung apakah teman-teman mengikutinya atau tidak. Oke, untuk dana pendidikan, apakah hanya itu yang diberikan oleh LPDP? Tidak, LPDP juga memberikan dana pendukung. Nah, jadi dana pendukung ini adalah dana transportasi, dana aplikasi visa,
Nah, dana transportasi ini adalah dana untuk teman-teman dari tempat tinggal sekarang atau domisili ke tempat studi. Jadi itu ada dananya. Kemudian dana aplikasi visa. Nah, ini untuk teman-teman yang kuliah di luar negeri, untuk aplikasi visa itu didanai. Bisa saja sistemnya reimburse. Jadi misalnya teman-teman udah buat dulu, ada bukti pembayaran visa, nanti teman-teman kirimkan ke LPDP, nanti akan diganti. Oke. Kemudian ada tapi saya juga kurang paham ya kalau untuk aplikasi visa ke luar negeri karena saya pengalamannya di dalam negeri. Jadi mungkin teman-teman bisa membaca lebih detailnya di buku panduan. Mohon maaf jika ada yang keliru. Nah, kemudian untuk dana asuransi kesehatan itu LPDP memberikan dana asuransi kesehatan kalau untuk BPJS itu boleh sampai kelas 1 ya. Nah, ini sistemnya bisa diajukan di awal, bisa diminta untuk otomasi atau reimburse. Jadi kalau misalnya reimburse, silakan teman-teman lampirkan bukti pembayaran asuransi kesehatannya. Ini berarti pembayarnya tergantung berapa jumlah asuransi kesehatan. Untuk dana kedatangan, nah dana kedatangan ini adalah dana yang teman-teman dapat ketika tempat studi dan tempat domisili teman-teman, domisili asal ya, itu beda kota. Nah, dana kedatangan itu besarnya 2 kali jumlah dana bulanan. Jika teman-teman bingung nih, Kak, kalau saya ini masuk satu kota atau beda kota ya. Nah, apalagi yang di daerah Jakarta itu kan, teman-teman bisa cek di buku panduan itu udah ada keterangannya. Jika misalnya merasa masih bingung, itu silakan tanyakan saja ke pihak LPDP karena mereka yang punya kebijakan apakah teman-teman terkategori satu kota atau beda kota. Kemudian ada dana hidup bulanan. Nah, dana hidup bulanan ini didapatkan kalau waktu saya menjadi awardee itu 3 bulan sekali. Jadi besarannya tergantung di mana teman-teman studi ya. Jadi dia tergantung negara dan tergantung kotanya. Kalau dana hidup bulanan ini awalnya kita harus mengajukan secara manual dulu. Kita ajukan seperti melampirkan surat keterangan aktif atau KTM. Kemudian nanti 3 bulan selanjutnya itu akan secara otomatis masuk ke rekening yang sudah kita cantumkan di Simonef. Oke, kemudian ada dana keadaan darurat. Nah, dana keadaan darurat ini ketika teman-teman sakit atau ada keluarga yang meninggal, terutama kalau ada orang tua yang meninggal ya. Jadi LPDP ini memberikan dukungan moral lah gitu. Kalau misalnya ada teman-teman yang keluarganya meninggal, bisa dibiayai dananya untuk pulang dari tempat studi ke rumah gitu ya. Terus ada dana lomba internasional. Nah, bagi teman-teman yang memang suka ikut lomba, terus berprestasi, itu bisa aja dapat dana dukungan untuk lomba internasional. Tapi untuk keterangan dana apa aja sih yang disetujui dan lomba seperti apa yang masuk kategori LPDP, itu silahkan dilihat jelasnya di buku panduan. Kemudian ada dana tunjangan keluarga. Nah, dana tunjangan keluarga ini itu hanya untuk program doktor. Jadi dana tunjangan keluarga sewaktu di pengalaman saya itu untuk tunjangan keluarga yang termasuk adalah misalnya istri dan 1 anak. Nah, kalau misalnya kasusnya perempuannya ikut itu berarti suami dan 1 anak. Tapi mungkin setiap tahun akan ada perbedaan, akan ada yang berbeda kebijakannya. Silakan dicek lagi, takutnya ada yang keliru dari apa yang saya sampaikan. Oke, kemudian ada insentif kelulusan. Insentif kelulusan ini jika teman-teman bisa selesai lebih awal daripada yang seharusnya. Nah, misalnya nih magister 2 tahun, teman-teman lulus 1 tahun 6 bulan. Nah, berarti teman-teman bisa dapat insentif kelulusan dengan besaran yang sudah ditentukan oleh LPDP. Oke, ini untuk komponen dana beasiswa yang teman-teman bisa dapatkan. Sebenarnya ada dana-dana lainnya ya, misalnya kayak untuk beberapa program beasiswa itu bisa dilihat di keterangan buku panduan, misalnya terkait apa ya, kemarin saya lihat itu sebentar.
Oke, nah ini saya sudah cek di buku panduan terbaru tahun 2021, itu ada dana pendidikan dan biaya pendukung khusus yang diperuntukkan bagi program BPI dokter spesialis. Jadi ada dana pelatihan kursus wajib, dana ujian keterampilan, dana uji kompetensi, terus ada biaya pendukung khususnya, dana transportasi kursus wajib, dana transportasi uji kompetensi. Nah, lumayan ya, karena memang juga biayanya besar, jadi LPDP membantu untuk mengcover dana-dana tersebut. Kemudian untuk penerima beasiswa dengan kebutuhan khusus atau disabilitas, itu akan memperoleh tambahan biaya pendukung, dana aplikasi visa pendamping, dana transportasi pendamping, dana asuransi kesehatan pendamping, dan dana tunjangan bagi pendamping. Jadi untuk teman-teman yang lolos menjadi awardee di kebutuhan khusus atau disabilitas bisa mengajak pendampingnya untuk menemani selama studi. Tenang saja akan ada dana-dana yang di-cover oleh LPDP untuk mendamping. Nah, jadi itu adalah komponen dana beasiswanya ya. Sekarang saya akan sharing dana apa saja yang sudah saya gunakan selama studi dan selama menjadi awardee LPDP. Oke, nah jadi penggunaan dana ini sudah saya rincikan. Sebentar. Oke, maaf ya, ini tadi ketutup. Nah, ini dana-dana yang sudah saya Nah, ini adalah penggunaan dana saya selama menjadi awardee LPDP. Ini saya cantumkan screenshot dari Simonev ya. Jadi di bagian request dana. Nah, ini saya pernah request dana sampai 1 2 3 4 5 6 7 8. Sisanya 9. Sisanya itu langsung otomatis masuk ke rekening. Jadi saya akan jabarkan yang pertama ini dari tanggal 29 Juni 2018 itu saya mengajukan dana pendaftaran. Nah, dana pendaftaran itu sebesar 600.000 yang disetujui oleh LPDP. Jadi saya sudah bayar duluan, terus untuk reimburse-nya saya lampirkan bukti pembayaran pendaftaran, kemudian diganti LPDP 600.000 dan masuk ke rekening. Kemudian dana kedatangan. Nah, kebetulan karena saya itu beda kota dengan tempat studi dengan tempat domisili, jadi saya mendapatkan dana kedatangan tersebut yang besarnya 2 kali biaya hidup bulanan. Nah, karena biaya hidup bulanan saya itu hitungannya 4 juta per bulan, jadi dana kedatangan saya sebesar 8 juta. Nah, dana kedatangan ini hanya didapat 1 kali. Kemudian nanti untuk yang selanjutnya kita baru dapat dana hidup bulanan. Nah, di dana hidup bulanan ini, di dana kedatangan ini teman-teman perlu melampirkan surat keterangan domisili dari ketua RW atau RT setempat. Jadi sewaktu saya sampai ke tempat studi itu saya langsung ke tempat kos ya. Jadi ke tempat kos itu langsung meminta ibu kos untuk mengantarkan saya ke ketua RT atau ketua RW sehingga beliau tahu saya sedang studi di sini, kemudian memberikan surat keterangan domisili. Oke, ini untuk dana kedatangan. Kemudian untuk dana hidup bulanan yang pertama itu teman-teman mengajukan secara manual, melampirkan kalau nggak salah KTM sama surat keterangan aktif. Jika salah mohon dicek lagi di buku panduannya. Itu saya dapatnya langsung 12 juta. Karena ini untuk per 3 bulan. Nah, jadi memang teman-teman harus pandai-pandai mengelola uang, jangan sampai malah kepakai habis-habis, jadi belanjakan saja sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya di kosnya itu belum ada tempat tidur, belum ada lemari dan lain sebagainya, utamakan beli itu dulu. Karena memang diperlukan ya untuk kita istirahat dan lain sebagainya. Kalau saya lebih ke arah kenyamanan selama di tempat studi. Jadi memang carilah tempat yang teman-teman itu bisa belajar dengan baik,
terlebih LPDP sudah memberikan dana yang menurut saya lumayan banyak ya. Nah, kemudian ada dana tunjangan buku. Dana tunjangan buku di sini diberikan seperti yang sudah saya sampaikan setiap tahun, tapi berarti kalau saya studinya magister 2 tahun hanya 2 kali, kalau yang program doktor 4 kali. Jadi dana tunjangan buku ini sebesar 10 juta per tahunnya. Nah, jadi ini saya ajukan sama ya, jadi di 16 Agustus 2018, seingat saya ketika saya mengajukan dana hidup bulanan itu barengan dengan dana tunjangan buku. Jadi teman-teman sudah bisa menghitung sendiri ya, pada saat pertama kali saya datang ke tempat studi, ketika disetujui dananya saya dapat berapa. Oke, sekarang di dana asuransi kesehatan. Nah, ini dana asuransi kesehatan teman-teman bisa sistemnya pertama manual ya, habis itu diotomasikan agar terbayar secara otomatis, atau teman-teman bayar sendiri terus reimburse. Nah, kalau saya sistemnya lebih suka reimburse. Jadi bayar mandiri ya. Nah, di dana asuransi kesehatan ini cukup melampirkan bukti sudah membayar asuransi saja. Kalau saya lebih senang membuka bukti pembayaran itu melalui mobil JKN. Karena saya menggunakan BPJS, jadi di mobil JKN itu sudah ada riwayat pembayarannya. Udah ada tanggal-tanggalnya, kita bayarnya berapa bulan, jadi itu lebih detail dan LPDP bisa menerima itu karena terbukti saya disetujui dan asuransi kesehatannya untuk yang pertama itu 153.000. Kemudian ada dana bantuan seminar internasional. Nah, di dana bantuan seminar internasional ini berhubung kemarin saya berkesempatan mengambil mata kuliah yang tujuannya adalah konferensi, jadi itu langsung itu membantu saya untuk bisa mendapatkan dana bantuan seminar internasional. Jadi untuk teman-teman nih yang kuliah di mana aja, kalau ada mata kuliah yang luaran akhirnya itu adalah harus konferensi atau paper, ambil saja karena itu kesempatan teman-teman untuk punya pengalaman. Nah, alhamdulillahnya saya bisa ikut konferensi internasional itu di Poland waktu itu, jadi bisa dapat dana bantuan sebesar 14.966.373. Nah, kalau teman-teman kok angkanya seperti ini, nah jadi sebenarnya saya itu mengajukannya 15 juta. Dan itu benar-benar sudah sesuai banget. Jadi saya merasa LPDP ini memang sudah mempertimbangkan dengan sangat baik kalau misalnya konferensi di luar negeri itu nanti akan sebesar berapa gitu ya. Jadi di LPDP itu sudah ada syaratnya, misalnya hotelnya harus hotel yang dibiayai LPDP itu hanya saya lupa ya 3 malam 2 hari atau apa gitu. Pokoknya ada keterangan detailnya. Kemudian pesawatnya seperti apa? Seperti misalnya nih, teman-teman jangan misalnya, oh saya kan mau ikut konferensi, saya kuliahnya di Jogja, terus saya mau ngambil pesawat dari Surabaya. Wah itu besar kemungkinan tiket pesawat teman-teman tidak akan di cover. Karena LPDP inginnya itu teman-teman pergi konferensi itu dari tempat studi. Jadi kalau misalnya teman-teman studinya di Jogja, mau ke Australia misalnya, ya teman-teman harus dari Jogja berangkatnya. Itu akan baru disetujui. Tapi jika memang kondisinya mendesak, teman-teman perlu konfirmasi ke LPDP kalau teman-teman akan berangkat dari tempat bukan domisili. Nah, kondisinya seperti kasus saya. Jadi waktu itu saya kan kuliahnya di Bandung. Nah, karena di Bandung itu untuk pesawat ke waktu itu kalau misalnya dari saya waktu itu harus transit dulu deh. Harus transit. Pokoknya pesawatnya itu mau ke tempat tujuan kalau dari Bandung itu lebih susah. Nah, jadi saya akhirnya ngambil dari Jakarta. Tapi sebelum saya pesan tiket dari Jakarta, saya konfirmasi dulu ke pihak LPDP kalau saya berangkat dari Jakarta bagaimana, apakah diizinkan atau tidak. Nah, LPDP awalnya memberikan informasi sebenarnya tidak diizinkan, sebenarnya harus dari tempat studi, tapi kami akan menanyakan ke pihak terkait. Nah, selang berapa hari itu ada informasi dari LPDP kalau saya disetujui untuk melakukan perjalanan dari Jakarta. Jadi teman-teman screenshot itu buktinya, screenshot bukti komunikasi dengan LPDP bahwa teman-teman sudah diizinkan untuk berangkat dari tempat bukan studi. Jadi menurut saya LPDP itu sebenarnya memahami beberapa kondisi yang tidak memungkinkan gitu. Jadi teman-teman jangan takut untuk terus berkomunikasi dengan LPDP jika ada hal-hal tertentu yang mungkin
tidak bisa sesuai dengan ketentuan. Selama komunikasi itu kita utarakan dengan sopan dan dengan alasan yang jelas. Oke, jadi oh ya, jadi kenapa 14.966.373 itu dipotong asuransi tiket. Saya ingat waktu itu tiket asuransi tiketnya berapa puluh ribu gitu kan. Ternyata LPDP sangat rinci dalam melihat dalam melihat laporan dana kita. Jadi ternyata dikasih keterangan, mohon maaf untuk asuransi tiket tidak kami cover. Oke, jadi teman-teman, kalau untuk dana bantuan seminar internasional, semua bukti pembayaran itu disimpan, jangan sampai hilang. Karena kalau hilang teman-teman tidak bisa dapat ganti. Oh ya, ini sistemnya reimburse ya. Jadi teman-teman harus punya dana sendiri dulu, harus punya dana dana pegangan dulu, baru bisa teman-teman dapat reimburse setelah selesai kegiatan. Kayak gitu. Kalau nggak salah saya maksimum 10 hari setelah selesai kegiatan dan setelah teman-teman mengajukan penggantian dana baru dapat dananya. Oke, kemudian ada dana penelitian dan ujian tesis disertasi. Nah, kebetulan karena saya itu tesisnya di dalam negeri dan non laboratorium itu maksimum hanya 15 juta. Alhamdulillahnya maksimum itu 15 juta. Memang tapi untuk non lab ini memang lebih kecil dibandingkan yang laboratorium dan di luar negeri. Tapi menurut saya untuk yang non lab 15 juta itu udah besar banget ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman penelitiannya mungkin yang tidak terlalu banyak mengambil data. Nah, kebetulan karena saya di sini butuh banyak data, butuh banyak yang mengecek hasil penelitian ini, itu dana 12 juta memang sudah sangat pas. Cuman kenapa saya tidak ngambil 3 juta? 3 juta itu jadi dia itu ada rincian ya, ada misalnya untuk ATK, ada untuk honor, honor yang validasi, honor validasinya, ada juga untuk seperti cek yang kalau misalnya kita mengecek masing-masing per kalimat gitu ya. Itu ada juga honornya masuk dan ada dana transportasi. Nah, di dana transportasi ini saya tidak mengambil karena memang penelitiannya berkenaan pandemi, jadi secara online. Jadi semuanya online dan memang menurut saya ada plus minusnya ya. Plusnya itu ya tidak perlu keluar dari tempat tujuan karena memang pandemi itu kan kemarin harus PCR dan lain sebagainya ribet. Tapi minusnya agak sulit komunikasi, jadi kita harus selalu standby. Apalagi kan saya berkomunikasi dengan banyak sumber ya. Jadi misalnya ada dari siswa, ada dari guru, ada dari dosen yang ikut mengecek hasil dari penelitian saya. Karena penelitian ini terkait dengan buku dan banyak soal-soal dan jawaban yang harus dikoreksi satu persatu. Itu memang membutuhkan banyak waktu, kadang sampai tengah malam. Itu pun kalau ada siswa yang baru bisa tengah malam ya saya komunikasi sampai tengah malam. Memang butuh perjuangan deh untuk teman-teman yang mengurus tesis. Semangat, jangan menyerah, selesai sampai akhir. Oke. Nah, jadi yang terakhir itu dana asuransi kesehatan. Nah, ini keterangannya kenapa di strip ini saya di reject. Jadi dana asuransi kesehatan saya ditolak. Saya lupa itu kemarin kenapa ditolak. Sepertinya ada dokumen yang kurang, entah itu KTM atau dananya agak ada selisih antara bulan yang saya lupa mencantumkannya, jadi ditolak. Oke, jadi setelah ditolak saya ajukan kembali dan diterima di 31 Agustus 2020. Ini sebenarnya saya sudah hitungannya lulus ya. Cuman kemarin saya mikir, oh iya ya, saya kan belum mengajukan dana asuransi kesehatan. Jadi saya coba ajukan, bisa. Jadi teman-teman selama misalnya misalnya teman-teman sudah lulus nih, terus ingin mengajukan dana asuransi kesehatan. Nah, selama dana yang teman-teman ajukan itu masih dalam rentang teman-teman kuliah, itu boleh. Itu boleh. Jadi seperti saya kasusnya akhirnya di-approve di 31 Agustus 2020 dengan jumlah 1.750.000. Ini lumayan untuk saya tiket pulang. Nah, kemudian untuk tiket pulang sampai sekarang saya belum mengajukan juga karena waktu itu mikirnya sudah yang penting pulang sajalah, apalagi kan kondisi pandemi, pinginnya langsung pulang aja, udah tidak mikir ke mana-mana lagi ya. Pokoknya sudah selesai, sudah sidang. Oh, waktu itu belum sidang, pokoknya ada kesempatan pulang ya, udah dibolehkan kita naik transportasi pesawat, itu saya langsung beli tiket dan pulang ke
tempat domisili asal. Jadi kalau tidak salah itu sidangnya saya melalui online juga. Oke, ini adalah pengalaman mahasiswa LPDP yang merasakan pandemi, tapi saya bersyukur banget sempat mengikuti beberapa kegiatan yang sebelum pandemi. Oke, jadi teman-teman, ini adalah penggunaan dana yang bisa saya sharingkan. Semoga bisa menambah semangat teman-teman dan usahakan kegiatan-kegiatan yang bisa didukung oleh LPDP itu teman-teman maksimalkan selama di perkuliahan. Oke, sekian sharing dari saya. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana beasiswa LPDP itu, pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama beasiswa LPDP, bisa di-subscribe. Dan jika teman-teman merasa ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman lainnya, silakan di-share. Oke, sekian, sampai jumpa di video-video berikutnya.